Terlibat tawuran, polisi amankan 7 pelaku. Bandara Samratulangi layani 4 extra flight. Ubah tempat sampah menjadi objek wisata. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, hari ini edisi Selasa 16 April 2024. Selain ketiga informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Stanley Maera, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, terjadi tawuran antar kampung atau antar lingkungan di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado pada Minggu dini hari. Dari kejadian, Polresta Manado berhasil mengamankan 7 terduga pelaku. Tim Resmo Polres Manado menangkap 7 terduga pelaku yang terlibat dalam aksi tawuran antar lingkungan di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado. Terduga pelaku masing-masing berinisial MH, KB, AJ, RH, SB, FA, dan FY. Sebelumnya viral di media sosial video aksi tawuran antar lingkungan yang terjadi pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Terlihat aksi saling lempar dalam video tersebut. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Maidiana Sitepu menyampaikan para terduga pelaku diamankan sekitar pukul 9.00 Minggu pagi. Para terduga pelaku yang diamankan memiliki peran yang berbeda-beda. Dari tangan terduga pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pedang samurai dan panah wire. Kejadian ini pun memakan korban yang terkena sajam jenis panah wire di bagian kepala, salah seorang yang kebetulan berada di tempat kejadian. Kompol Mayadiana Sitepu menjelaskan bahwa motif kejadian ini adalah unsur balas dendam, di mana pada awal tahun baru 2024 sempat terjadi kejadian yang sama. Dan selanjutnya untuk para pelaku di sini tim Resmob sekitar pukul 09.00 langsung mengamankan para pelaku yang terekam di CCTV. Jadi kita awalnya itu ada rekaman di CCTV, kemudian kita kembangkan dan diperolehlah kita amankan di sini sebanyak 7 orang. Adapun 7 orang ini memiliki peranan masing-masing. Yang pertama kita ada korban di sini yang terkena panah wire yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Prof. Kandau. Ya, untuk pelakunya inisialnya yaitu FH, ya. Kemudian untuk yang kedua di sini inisialnya AH, yaitu untuk pelaku yang memiliki sajam. Ya, nanti rekan-rekan dapat di sini melihat untuk barang buktinya, ya, pemilik sajamnya. Kemudian 5 orang lainnya yaitu untuk pelaku pengerusakan, karena di TKP di tempat kejadian juga ditemukan 1 unit mobil yang mungkin rekan-rekan bisa di sana lihat mengalami pecah kaca. Ya. Kejadian juga berdampak pada kerusakan kendaraan milik warga yang terkena lemparan batu dan sabetan sajam jenis samurai. Kasat Reskrim menyampaikan hingga saat ini petugas masih melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Polisi menghimbau warga untuk tidak melakukan aksi tawuran lagi. Para terduga pelaku pun dikenakan proses hukum dengan undang-undang dan pasal berbeda-beda sesuai tindakan yang dilakukan. Aldi Paskol, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pihak pemerintah Kota Manado sudah pernah berupaya untuk melakukan mediasi kelompok warga di Kelurahan Banjer Manado yang bertikai. Namun hingga saat ini kejadian terulang kembali. Pemerintah Kota Manado melalui kantor Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala mengungkapkan bahwa sebelumnya telah melakukan mediasi antara warga yang bertikai. Namun sayangnya kejadian yang terjadi pada awal tahun 2024 ini terulang kembali. Kepala Kantor Kelurahan Banjer Manado Miskawati Mare menyampaikan bahwa pihak kelurahan rutin mengingatkan warganya untuk tidak melakukan aksi tindakan kriminal di setiap kegiatan yang di dalamnya ada aktivitas warga. Bahkan pemerintah kelurahan bersama aparat kepolisian juga rutin melakukan patroli di semua lingkungan di Kelurahan Banjer sambil melakukan sosialisasi pada warga untuk tidak mengkonsumsi minuman keras. Kasat bahwa upaya kami selaku pemerintah untuk mediasi dengan para pelaku orang tua
sudah beberapa kali dilaksanakan, baik di kantor lurah, bahkan juga di rumah warga di lokasi kejadian, tepatnya di rumah Ibu Dr. Erna. Baru juga ada koordinasi dengan Kapolresta langsung bersama dengan pemerintah Kota Manado di ruang Sekda, kalau tidak salah ya. Jadi untuk upaya-upaya dari pemerintah sebatas memediasi dan mengarahkan ke warga-warga, ke orang tua untuk tetap menjaga anak-anak di jam 9 atau jam 10 sudah harus ada di rumah. Miskawati Mari menambahkan bahwa tidak hanya warga di dalam Kelurahan Banjar yang terlibat, di mana ada juga warga dari luar yang ikut memprovokasi dalam aksi ini. Pihak pemerintah, kepolisian, serta tokoh agama menghimbau warga untuk tidak kembali melakukan tindakan anarkis ini. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, tim khusus dari Satreskrim Polres Minas Utara berhasil meringkus 2 terduga pelaku pemukulan yang terjadi di Desa Warisa, Kampung Baru, Kecamatan Talawan belum lama ini. Kasus pemukulan yang terjadi di Kecamatan Talawaan baru-baru ini viral di media sosial. Untuk menindak hal tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Minas Utara bersama dengan pemerintah Kecamatan Talawaan mendatangi lokasi yang terjadi kasus pemukulan. Kejadian pemukulan tersebut terjadi saat 2 pemuda dari Desa Patokaan menghadang warga dari desa tetangga yaitu Desa Warisa Kampung Baru dan langsung melakukan kasus tindak pidana pemukulan. Sementara Camat Kecamatan Talawaan Alexander Warbung mengatakan bahwa saat mengetahui adanya kasus tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan langsung ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Ada laporan masyarakat melalui Facebook adanya pemukulan dari masyarakat Desa Patokan terkait terhadap Desa Warisa Kampung Baru, maka kami selaku pemerintah Kecamatan Talawan segera melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Minas Utara, yang langsung ditindaklanjuti oleh Pak Kasat Reskrim Minas Utara, kemudian langsung turun ke lapangan mengamankan terduga pelaku pemukulan. Ini ada 3 orang. Oleh sebab itu kami dari pemerintah Kecamatan Talawan sangat berterima kasih atas gerak cepat, respon cepat dari tim Reskrim Minas Utara, dalam hal ini Black Dragon. Sementara Katimsus Black Dragon Satreskrim Polres Minas Utara, Ibda Rizky Syaifuddin Suri mengatakan, saat ini kedua pelaku sudah diamankan ke Polres Minas Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Anak-anak muda tersebut melaksanakan penghadangan dengan menggunakan tongkat kayu, dan juga untuk kekerasan yang terjadi yang dilaksanakan oleh anak-anak muda tersebut yaitu melaksanakan pemukulan dengan tangan kepada salah satu korban yang ada di Kecamatan Talawan. Untuk sementara korban yang diketahui hanya 1. Untuk korban yang melaporkan mengalami luka ringan dan kami telah menyarankan untuk membuat laporan pengaduan dan segera melaksanakan visum terkait luka yang terjadi. Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, pihak pemerintah kecamatan dan kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas sehingga tidak terjadi perselisihan antar warga. Jimmy Dapar, Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara. Saudara, pihak Jasara Harja dan Ditlantas Polda Sulut menyerahkan santunan berupa uang tunai kepada pihak orang tua dari seorang mahasiswa korban kecelakaan di Sindulang, Manado beberapa hari yang lalu. Seperti diketahui, seorang pemuda mahasiswa Unima Tondano bernama Guntur Abbas menjadi korban sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Tugu Pancasila, Kota Tomohon, Sulawesi Utara belum lama ini. Korban mengalami luka yang serius sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah mengalami koma selama 7 hari di Rumah Sakit Kando, Manado. Menyikapi hal tersebut, pihak Jasara Harja Manado bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut langsung mengunjungi keluarga korban di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dan menyerahkan santunan uang tunai sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris korban yaitu orang tuanya. Kita memberikan santunan kepada keluarga korban yang memang sudah menjadi hak daripada keluarga korban. Dan juga kita juga turut berduka terkait dengan kecelakaan yang menimpa putra dari keluarga korban. Namanya musibah, tidak ada yang berharap. Ya, kita hanya meminta supaya kita lebih
ikhlas lagi menerima ketetapan dari Tuhan ini. Tentunya kehati-hatian di jalan tetap harus kita perhatikan. Sebagai korban yang menderita meninggal dunia, dana santunan itu sebesar 50 juta yang kami serahkan kepada ahli warisnya. Berhubung korban itu belum menikah, makanya ahli waris yang saya adalah orang tuanya yang saya, yang memang hari ini kita langsung berkeliling ke kediaman. Hari ini juga karena proses transfer bisa langsung dilaksanakan, hari ini dana santunannya sudah diterima dari rekening ahli waris. Salah satu penyebab parahnya luka korban adalah tidak memakai pengaman kepala atau helm standar, sehingga mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Kepada warga selanjutnya diimbau untuk selalu menggunakan helm standar saat mengendarai motor, agar terhindar dari akibat yang fatal jika terjadi kecelakaan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Cuti Lebaran Bandara Samratulangi layani 4 extra flight. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, di hari terakhir cuti Lebaran Senin 15 April 2024, Bandara Samratulangi Manado melayani 4 penerbangan tambahan atau extra flight. Penambahan extra flight ini melengkapi 50 pergerakan pesawat reguler dengan rute terjadwal. Bandara Internasional Samratulangi Manado melayani 4 penerbangan tambahan atau extra flight di hari terakhir libur Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin 15 April 2024. Adapun maskapai yang melayani rute penerbangan tambahan yakni Citylink dan Lion Air. Data dari posko terpadu Lebaran yang dibuka di Bandara Samratulangi Manado sejak 3 April sampai 14 April 2024, secara kumulatif tercatat ada 18 penerbangan tambahan dari 19 permintaan. Jumlah ini akan bertambah dengan 4 extra flight yang tercatat pada 15 April 2024, di mana dalam penerbangan tambahan ini diperkirakan terdapat 600 penumpang. Selama posko terpadu Lebaran dibuka, secara rata-rata harian terdapat 2-3 penerbangan tambahan di Bandara Samratulangi Manado. Penerbangan tambahan ini menyusul bertumbuhnya permintaan penumpang untuk rute Manado-Makassar di momen libur Lebaran tahun 2024 kali ini. Berdasarkan data dari Bandara Internasional Samratulangi Manado dapat kami laporkan bahwa pada hari ini direncanakan ada 50 pergerakan penerbangan reguler dengan rencana penumpang sesuai data pembukuan sebanyak 5.800 penumpang. Informasi terakhir ada rencana tambahan extra flight sebanyak 4 penerbangan, kurang lebih mungkin ada tambahan penumpang di kisaran 600 penumpang. Pada hari terakhir cuti Lebaran 1445 Hijriah, terjadi kepadatan penumpang terutama di areal terminal keberangkatan Bandara Samratulangi Manado. Hari terakhir cuti Lebaran kali ini diprediksi menjadi puncak arus balik pengguna moda transportasi udara yang melintas di Bandara Samratulangi Manado dengan jumlah penumpang kurang lebih 5.800 penumpang untuk penerbangan reguler ditambah penerbangan tambahan di kisaran 600 penumpang. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi yang lain, saudara, warga keturunan Nusa Tenggara Timur NTT yang tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara menggelar perayaan Paskah secara bersamaan dengan perayaan Idul Fitri. Dan kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sulawesi Utara. Perayaan Paskah dan Idul Fitri ini digelar di Aula Esa Serondayang, kantor Wali Kota Bitung, yang diawali dengan penyambutan 3 orang pastor yang baru diteguhkan untuk melayani jemaat Katolik di Kota Bitung. Umat Islam dan Katolik serta umat Kristiani secara bersama melakukan penyambutan. Tidak hanya itu, melalui kesepakatan ini juga warga bisa bersilaturahmi dalam merayakan Paskah dan Idul Fitri secara bersamaan. Ini merupakan moderasi umat beragama yang digelar setiap tahun usai perayaan Paskah dan Idul Fitri. Diadakannya Paskah dan Idul Fitri bersama ini merupakan agenda tahunan dari Ormas Prowamora yang biasa dilaksanakan pada saat setelah Paskah dan Idul Fitri, dan ini kurang lebih 3 tahun kita sudah melaksanakan kegiatan seperti ini karena dari NTT juga kita semuanya
ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Dan kebetulan juga ini merupakan moderasi beragama, makanya dilaksanakan kegiatan Paskah bersama dan Idul Fitri bersama. Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dengan kegiatan yang digelar, warga asal NTT ini menjadi wadah antar umat untuk saling silaturahmi. Jamie Anis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, sebagai salah satu wujud menjaga toleransi antar umat beragama, Rukun Raja Wali yang ada di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Minas Utara, menggelar halal bihalal bersama dengan umat Kristiani. Halal bihalal lintas agama dapat menjadi momentum untuk mempererat toleransi antar umat beragama di Indonesia, terlebih pada saat umat Muslim merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Seperti yang ada di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, di mana perayaan halal bihalal dirayakan bersama-sama dengan umat Kristiani. Halal bihalal adalah salah satu tradisi khas Indonesia yang harus dilestarikan, karena halal bihalal ini adalah wajah Indonesia yang toleran, saling menghormati kepada sesama pemeluk agama. Semua pemeluk agama saling maaf-memaafkan tanpa melihat status agama seseorang. Sementara itu, Ketua Rukun Raja Wali, Yolanda Mokia, mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal Rukun Raja Wali ini rutin dilakukan setiap tahunnya, dan ini merupakan tahun yang ketiga. Anggota Rukun boleh antusias untuk hadir pada sore hari ini, walaupun belum semua yang hadir, tetapi telah terlihat bagaimana antusias kita semua untuk mensukseskan acara kita. Tujuan kita agar silaturahmi tetap terjaga, kita tetap saling menjaga di dalam kerukunan kita yang kita bangun dengan begitu banyak perjuangan, tetapi masih bertahan. Syukur kepada Tuhan, masih bertahan sampai saat ini, dan harapan ke depan tetap rukun ini boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Wakapolres Minas Utara Kompol Sugeng Wahyudi Santoso yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi halal bihalal yang dilakukan karena bisa menjadi salah satu contoh menjaga kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kabupaten Minas Utara. Jauh-jauh hari saya mengingatkan, mumpung di sini ada rukun, supaya menjadi pilot project, menjadi percontohan di Minas Utara dan seluruh khususnya untuk menjaga kerukunan selama nanti sampai tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dan gubernur dan wakil gubernur. Rukun dari Raja Wali, semoga kegiatan halal bihalal ini terlaksana dengan baik, semua dimaafkan dan tetap bersilaturahmi, jaga komunikasi. Saya yakin pasti ada grup WA-nya, jaga perasaan rekan-rekan, share yang halal yang positif, dan jangan sampai yang dikirim halalnya negatif, apalagi itu sampai provokasi dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya momentum ini, masyarakat juga dihimbau agar bisa menjaga Kamtibmas dan jangan mudah terprovokasi dengan isu atau informasi yang tidak benar. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara. Saudara, warga Kota Manado terlihat memadati salah satu tempat pemandian umum di Kota Manado pada momen libur panjang Lebaran. Warga lebih memilih berlibur di tempat pemandian karena cuaca yang cukup panas. Pada momen liburan panjang Lebaran kali ini, warga Kota Manado terlihat memadati salah satu tempat pemandian di Kota Manado. Terlihat para pengunjung didominasi oleh anak-anak yang datang bersama keluarganya untuk menikmati kolam pemandian ataupun hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Di lokasi ini tersedia sebuah waterboom atau ledakan air yang menjadi atraksi favorit yang ditunggu-tunggu oleh pengunjung. Terlihat juga sebuah bubble cannon atau meriam busa yang cukup menghibur para pengunjung. Para anak-anak di sini juga terlihat begitu menikmati perosotan air yang selalu dipenuhi antrian. Warga lebih memilih lokasi untuk berlibur di tempat pemandian karena cuaca di Kota Manado yang cukup panas beberapa hari terakhir ini. Pak, sama siapa Pak kesini? Bersama keluarga Pak. Sama keluarga? Ya kenapa kok pilih di sini untuk berlibur Pak? Alternatif, tempatnya bagus, suasananya bagus, ada permainan juga buat anak-anak. Jadi selalu setiap liburan apakah kesini atau ada tempat lain? Tergantung. Waktu lagi bagus memungkinkan, ya kesini pilihan utamanya paling bagus. Lokasi tempat pemandian seperti ini memang selalu dipadati warga di momen liburan.
Tidak hanya untuk menikmati sejuknya air di kolam pemandian, namun juga sering dimanfaatkan warga sebagai tempat untuk beribadah padang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, dalam libur panjang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, warga ramai mengunjungi setiap objek wisata. Kali ini objek wisata yang ramai dikunjungi warga adalah kolam mata air pegunungan di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kebetulan teman-teman di sini. Jadi saya kan belum lama di sini juga. Jadi ada teman-teman main di sini, ajak main. Ya, namanya orang hobi olahraga kan pergi saja. Ya, mungkin libur kali ini kan karena begitu panjang. Jadi banyak warga, khususnya warga Kota Manado, banyak yang memaksimalkan tempat kami untuk berolahraga. Mungkin yang sebagian berlibur, tapi sebagian juga memanfaatkan fasilitas kami berupa kolam berenang, tempat gym, badminton maupun futsal untuk berolahraga di hari libur. Antusiasnya untuk di pagi hari cukup banyak di hari libur kali ini. Walaupun ya kita tahu bersama libur panjang ini cukup memakan waktu juga, tetapi dari beberapa hari ini sebelum libur Idul Fitri maupun setelah libur Idul Fitri ini begitu banyak antusias warga Kota Manado untuk datang juga berolahraga di tempat kami. Ditambahkannya juga bahwa memang warga Manado saat ini telah cukup sadar dengan kesehatan mereka. Karena meski di hari libur, fasilitas olahraga ini selalu dipenuhi oleh warga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pada momen hari raya hari libur kali ini, sebagian warga memilih alternatif untuk mengunjungi salah satu resort di Desa Kalasei, Kabupaten Minahasa. Tempat ini pun tidak kalah menarik yang menjanjikan pemandangan Pulau Manado Tua dan sebagian Kota Manado. Pilihan berlibur saat berada di Sulawesi Utara memang begitu beragam. Salah satunya berlibur di resort yang menyajikan pemandangan yang indah bisa menjadi pilihan. Beristirahat dengan pemandangan yang indah akan membuat kita lebih merasa senang. Ya, tempat ini bernama Resort Mapia Kalasei yang terletak di Desa Kalasei, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lokasi ini berjarak 6 km dari pusat kota Manado. Pengunjung di tempat ini akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Bisa melihat Pulau Manado Tua dan sebagian kota Manado. Dari pantauan ada sebagian warga pengunjung yang datang ke tempat ini, di mana terlihat pengunjung tersebut menikmati suasana di Resort Mapia Kalasei ini. Selain menggunakan fasilitas resort yang ada, warga tampak menggunakan fasilitas lainnya, seperti menggunakan pondok untuk memasak, menyiapkan sejumlah menu santapan. Fasilitas barbecue juga tersedia di resort ini. Pengunjung yang datang merupakan komunitas dari Logos Old yang memilih berlibur di tempat ini. Dengan alunan gitar dan bercengkrama satu dengan lainnya, warga terlihat menikmati liburan ini. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan terasa di tempat ini. Dan tidak hanya itu, anak-anak pun terlihat riang gembira bermain dan berenang di fasilitas kolam yang terlihat jernih. Pengunjung mengaku resort Mapia Kalasei ini begitu lengkap dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kota Manado. Menurut pengunjung, ini juga bisa menjadi referensi bagi warga lainnya untuk datang berlibur di resort ini. Ya, kebetulan kita ini komunitas dari Logos All Friend, yaitu teman-teman lama waktu kita pemuda. Waktu di Logos, kita bersantai, bangun kebersamaan di Mapia Resort ini ya. Kebetulan tempat ini sangat indah dan masih terbuka, dan kita berusaha di sini sama-sama kita gathering, jalin persahabatan, karena kita waktu dulu masih pemuda, sekarang sudah berkeluarga. Dan disinilah tempat kita santai untuk mengisi waktu libur. Jadi nginap ini, Pak? Iya, kita nginap 1 malam. Kemarin sama siapa ini? Teman-teman dan orang tua. Oke. Gimana suasananya di sini? Bagus, indah, banyak pemandangan. Pengelola juga menyampaikan begitu banyak fasilitas yang disediakan dengan berbagai harga dan tentunya sangat terjangkau. Seperti paket 30 orang 2 kamar dengan harga Rp2 juta per malam. Paket B 50 orang mendapatkan 5 kamar per malam Rp3.500.000. Paket C 85 orang 8 kamar dengan harga Rp6 juta. Semua paket tersebut pengelola mengatakan sudah bisa menggunakan semua fasilitas yang ada. Ditawarkan di sini adalah pertama suasana tempat ini, dan yang paling penting kita memfokuskan untuk ke event, sehingga orang-orang yang mau beribadah atau arisan atau acara-acara yang sifatnya grup bisa datang kemari. Karena berapa resort Pak? Kami menyediakan seluruhnya 8 kamar dengan fasilitas kami paket. Jadi ada paket A, paket B, atau paket C dan D. Artinya ada pilihan paket secara eksklusif atau paket sharing. Kalau sharing itu ada paket A dan B, tetapi kalau eksklusif itu C dan D. Dan patokannya adalah jumlah dari orang yang hadir. Sehingga seluruh orang yang hadir sini bisa tetap kami kendalikan. Warga mengaku sangat senang berlibur di tempat ini, di mana fasilitas listrik turut disiapkan, di mana warga pengunjung bisa membawa sejumlah alat elektronik yang ada. Terlihat pengunjung juga turut membawa peralatan musik untuk dipakai dalam berlibur kali ini.
Kehadiran Mapia Resort di tempat ini menambah deretan tempat wisata di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa. Aldi Paskual, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, dengan memiliki kemauan tinggi disertai jiwa yang kreatif, seorang pria asal Kota Tomohon mampu mengubah sebuah lahan yang dulunya adalah tempat pembuangan sampah warga sekitar menjadi sebuah objek wisata yang indah dan menarik dipandang mata. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Stanley Mera dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.